Kakak, pergi. Aku akan menahannya. Serahkan kristal emas. Aku akan membiarkan kalian hidup. Jangan harap. Harta ini ditemukan oleh murid Sekte Zhengyang, jadi milik Sekte Zhengyang. Sungguh lucu. Mungkinkah kita, para kultivator, harus mengikuti aturan cepat dapat? Murid Sekte Zhengyang lebih baik mati daripada mundur. Sikap bodoh ini akan mengantarmu ke akhir jalanmu. Tahap rendah ini tak paham betapa besar perbedaan satu tingkat. Menghancurkanmu semudah membunuh seekor anjing. Feng Tianan. Meskipun aku harus mati, aku akan menarikmu ikut Hanya dengan kamu. Metode rahasia Zhengyang, bakar darah kendali pedang, aliran melintasi matahari bulan. Bakar darah mengendalikan pedang. Setelah menyerang, sarafmu putus, kalau tidak mati, cacat. Manusia dan pedang jadi satu. Tenaga misterius Suanyin. Langit tinggi, keluar untukku. Kehadiran Raja Agung dari sekte utama menghiasi sekte Zhengyang. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan semua hidangan lezat di aula belakang. Yang mulia, silakan bergabung dengan perjamuan. Ketua Ling sungguh perhatian, tapi kedatanganku kali ini utamanya untuk menyelesaikan masalah muridku yang kurang ajar. Di mana Ye Fen sekarang? Mohon Yang Mulia tenang dulu. Karena sudah datang ke sekte Zhengyang, kami menyambut Anda. Mari kita pindah ke ruangan belakang dan duduk untuk melanjutkan percakapan. Tidak perlu, berlatih tidak tergoda hasrat makan, tidak terpengaruh suara dan warna. Tidak perlu repot. Panggil Ye Fen ke sini. Ye Fen, hadir di aula. Salam kepada Guru Besar. Salam kepada Raja Fa Lingyu. Jalur meridian rusak, dan Tian hancur. Memang sudah menjadi orang yang tidak berguna, karena kamu sudah menjadi orang yang tidak bisa berlatih. Maka pertunangan dengan putri saya tentunya tidak bisa dianggap sah. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu pikir dirimu sekarang masih setara dengan nona kami? Kamu sama sekali tidak pantas untuk nona kami. Aku tidak pantas. Betul. Qian Sui. Apa ini maksudmu? Hal kecil ini tidak perlu nona kami muncul, dengan status nona kami sekarang. Bahkan jika dia menceraikanmu. Suite à l'attaque perlue Turin-Tangan Sécaran. Datang ke Zhengyang Zong karena mengingat masa lalu. Sudah memberi muka padamu, jangan tidak tahu diuntung. Bua Malu sans diri. Aku tidak tahu diri. Qian Sui. Janji pernikahan kita disaksikan langit dan bumi, 3 dokumen bukti. Jika aku tidak memberi mayoritas sumber daya tiap tahun, kau bisa mencapai tahap Jindan dalam 10 tahun. Apakah kau benar-benar orang yang lupa budi? Curant Ajar. Berani Mangina Nonakita. Sudah cukup. Memang aku pernah menggunakan sedikit sumber dayamu, tapi tanpa itu, aku tetap jadi putri terhormat di seluruh wilayah selatan. Mungkin dulu kamu adalah pemuda berbakat yang terkenal di wilayah selatan, tapi sekarang meridianmu sudah rusak, kamu sudah jadi manusia biasa. Kita sudah tidak sejalan lagi. Kita sudah tidak sejalan lagi. Bisa buang kekuatan dan berlatih lagi. Bisa membangun kembali fondasi. Sudah cukup, tidak mau dengar lagi. Jika setuju batal pertunangan, bisa minta guruku memberikanmu obat mujarab untuk hidup 100 tahun. Hiduplah tenang sebagai manusia. Apa kamu pikir perasaan bisa dihitung dengan obat atau sumber daya? Apakah merasa belum cukup? Bisa katakan keinginanmu. Aku akan mencoba memenuhinya. Kamu tidak mengerti. Yang aku inginkan bukanlah kompensasi. Aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Tidak berperasaan. Mementingkan keuntungan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang kuinginkan. Kamu sama sekali tidak tahu jarak di antara kita. Tak perlu banyak bicara. Kita sudah berbeda jauh.
Katanya naga tak hidup bersama ular. Aku ingin mencari pasangan yang sejalan denganku. Apa salahku? Bagaimana kamu tahu lukaku tak bisa sembuh? Bagaimana tahu aku tak bisa mengikutimu? Begitu saja buang janji setia kita dulu. Jangan menganggap diri terlalu tinggi. Kamu sudah jadi sampah. Itu sudah kenyataan. Sekarang kamu cuma lihat Nona, kami akan sukses besar dan tak rela melepaskannya. Penche-cul. Menurut saya, Nona kami, dengan jenius pertama sekte Suantian, Kakak Beichen, pasangan sempurna. Diciptakan satu sama lain. Dan kamu, cuma kodok di permukaan kaki. Siapa Panyong Kenajijik. Xiao Ling benar sekali. Sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Chen Xue. Jangan banyak bicara dengan dia. Kekuatan menentukan pandangan. Pil Wan Shoudan terbuat dari darah kura-kura 1000 tahun. Dapat memiliki tulang hidup panjang umur 100 tahun. Meski agak sia-sia digunakan untukmu, tapi ini menyelesaikan sebuah ikatan karma. Ambillah, dan segera batalkan pernikahan dengan Qian Sui. Sebuah pil obat. Ingin membeli perasaan 10 tahun saya? Jangan terlalu serakah. Ingin terlalu banyak, akhirnya akan kehilangan segalanya. Saya tidak mau belas kasihanmu. Apakah kamu berhak menolak? Tanda kenangan sudah dikembalikan. Hubungan kita telah selesai. Dari sekarang kita saling melepaskan. Perpisahan ini membuat kita jadi orang asing. Murong Qian Sui. Jangan menyesal. Menyesal? Kamu tidak pantas membuat Nyonya saya menyesal. Nyonya sudah memutuskan pertunangan denganmu. Dan segera jadi gadis suci Suantian. Menjadi terhormat di atas jutaan orang, sedangkan kamu hanya seumur hidup meronta-ronta di garis hidup dan mati, seperti orang yang menyedihkan. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat sungai. Penghinaan hari ini akan kubalas berkali-kali lipat suatu hari nanti di sekte Suantian. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Secte Xian Bucan, un tu Gorambodo, Sepertimu Mangakimi Bejitu Saja, Karimati. Sudah cukup Ye Fen, terlalu sombong dan tidak realistis, besar kepala. Keputusan membatalkan pertunangan denganmu adalah yang paling benar sepanjang hidupku. Aku, Murong Qiangsu. Tidak akan pernah menyesal. Dengan tindakan seperti ini, apakah ada keberatan dari pihak kalian? Apakah ada keberatan dari Berlandaskan alasan yang tepat. Sangat baik. masa lalu? Sekte Zengyang memiliki 7 orang setara dewa, murid dan guru semua setengah dewa. Mereka berkuasa sepanjang zaman, sangat mengesankan. Namun sekarang, melihat sekte besar Zengyang ini, satu langkah menuju tahap Tianxiang. Jika terus seperti ini, kalian jika tidak berusaha lagi. Dalam 100 tahun, Xinjiang Zong akan dikeluarkan dari 7 sekte wilayah selatan. Terlalu keterlaluan. 1000 tahun yang lalu ketika jalan setan menyerang, jika bukan karena Zhenyang Zong berjuang mati-matian. Tempat ini sudah menjadi wilayah setan, mana mungkin ada 7 sekte wilayah selatan. Jika bukan karena pengorbanan besar saat itu, pewarisan hampir punah, tidak akan membiarkan Suantian Zong sombong. Apa yang dikatakan Tiba Tua benar. Sayangnya, dunia kultivasi seperti ini berdasarkan kekuatan yang kuat dihormati. Ngomong-ngomong sekarang hanya menambah bahan tertawaan saja. Apa yang dikatakan oleh kepala sekte benar. Yang lemah harus memiliki cara bertahan hidup sendiri. Kalau tidak, hanya mencari jalan menuju kematian. Berani sekali murid Pengxian. Berani beraninya menghina Rajadama. Bawa Ye Fen ke penjara Aye. Tidak bisa, Ye Fen telah berjasa melindungi ajaran kita beberapa kali. Jasa adalah jasa, kesalahan-kesalahan. Dia menentang Rajadama Lingyu, menyebabkan masalah Zhenyang Sekte. Jika tidak menghukumnya dengan tegas. Bagaimana menjelaskan kepada Xuantian Sekte? Ye Fen berkata tak pantas menentang atasan memang bersalah, tapi mengingat jasanya melindungi ajaran hari ini, hanya diusir dari sekte, tidak ada hukuman lain. Setelah ini segalanya tidak ada kaitan lagi dengan Zhenyang Sekte. Jangan, hukumannya akan membuat semua orang kehilangan semangat. Kalian ingin mengusirku dari sekte. Kalian ingin mengusirku dari sekte.
Kamu adalah sampah dengan dantian yang hancur dan meridian yang rusak. Sekte Zhenyang merawatmu selama 7 hari sudah cukup baik. Selain itu, kamu masih begini sombong dan arogan, membuat marah sekte. Orang Zionismu hanya akan membawa bencana bagi sekte. Sekte Zhenyang pasti tak akan bisa membiarkanmu tinggal. Aku masuk sekte saat berumur 7 tahun, telah berjuang banyak demi sekte. Bahkan jadi orang cacat demi sekte. Namun sekarang, orang luar menghina aku, sekte meninggalkanku. Baiklah, bagus sekali. Aku, Ye Fan, mulai hari ini akan memutuskan hubungan dengan sekte Zhenyang. Takkan ada lagi kaitan. Zhang Qiang Pemimpin sekte. memberikan pil Wansho kepada Ye Fan memang terbukti sia-sia. Perintahkan untuk menghadang Ye Fan saat turun gunung. Gunakan darahnya untuk menciptakan pil spiritual. Setelah ini beres, aku akan mengangkatmu sebagai murid langsung. Terima kasih, pemimpin. Wakil Tetua, ikuti secara diam-diam dan pastikan tidak ada kabar yang bocor. Ling Yu si jalang itu. Ketika kekuatanku mencapai puncak, aku pasti akan membuatnya jadi tumbalku. Menyiksanya siang dan malam. Siapa sangka ini? Bukankah ini jenius sekte kita, kakak Ye Fan? Lihat otakku, aku hampir lupa. Kamu baru saja dikeluarkan dari perguruan. Seorang yang meridian rusak, bagaimana bisa layak menjadi murid Zhenyang sekte? Minggir. Kamu mencari mati. Tidak heran dulunya adalah jenius terkuat sekte, sekarang jadi sampah. Masih keras kepala, Ivan. Sebagai sampah, harus punya kesadaran sampah. Bertemu orang lebih kuat dari kamu, harus tahu rendah hati. Mengerti? Sejujurnya aku beritahu. Aku akan jadi murid langsung dari master. Sekarang masih mau sok keras di depanku? Kamu punya hak untuk itu? Sekarang masih mau sok keras di depanku? Kamu punya hak untuk itu? Ling Yun Tian tidak tahu terima kasih. Suka menindas yang lemah, jadi murid macam itu kamu masih anggap kehormatan? Sungguh tak tahu malu. Kurang ajar. Kepandaian Lord tak tertandingi, kekuatan unik. Mana mungkin dihina oleh seorang sampai sepertimu. Ivan. Sekarang kamu hanyalah sampah, bahkan lebih rendah dari orang biasa. Hari ini aku akan ambil darahmu untuk melapor. Tak ada waktu berlama-lama denganmu. Tahun depan pada hari ini akan jadi hari kematianmu. Ritual Rahasia Zhenyang. Siegel Ro Pengyurang. Golden Kabatanan. Menghisap jiwa. Di mana ini? Pertama ditolak, lalu divianati. Menarik sekali. Apakah kau termenazib ini? Aku tak mau menyerah pada nasib. Jika langit ini ingin menindasku, aku akan membelahnya. Jika bumi ini menekanku, aku akan menginjaknya. Takdirku di tanganku. Bukan di tangan langit. Bagus sekali ucapannya. Aku adalah Kaisar Hari, penguasa bintang timur. Pengendali semua api. API Tianxian yang hilang dalam pertempuran ini. Aku akan memberikannya padamu. Juga sebuah kitab, 7 api membakar langit.
Jangan sampai merusak namanya. Api surgawi Xuanli ini bisa bergabung dengan jiwa dewa saya. Dan Tian yang rusak sebelumnya juga pulih. Pedang datang. Ye Fen, aku murid langsung pemimpin sekte, jangan jadi misterius. Kamu membantu kejahatan. Sialan. Aku salah, kakak. Kitab 7 api membakar langit ini luar biasa. Sekarang aku setara dengan level Jindan, jika aku giat berlatih. Pasti bisa membersihkan penghinaan hari ini. Bocah, bunuh murid sekte Zheng yang pergi. Telapak tangan vakum. Telapak tangan vakum. Pil kehidupan panjang ini memang ajaib, tapi tidak mungkin memperbaiki meridian dan tianmu. Apakah barusan api suci turun dari langit membantumu memulihkan kekuatan? Atau kamu juga mempelajari ilmu hitam? Apa urusannya denganmu? Api suci yang turun dari langit seharusnya menjadi keberuntunganku. Sekte Zhengyang seharusnya saya buat makmur. Di dunia ini, seharusnya aku yang menginjak langit dan menjadi kaisar. Anak kecil, cepat kembalikan keberuntungan yang seharusnya menjadi milikku. Jejak tangan besar kekosongan. Badut. 7 api membakar langit. Pedang yang memecahkan langit. Baik itu sekte Zhenyang ataupun sekte Xuantiang. Suatu hari, aku, Ye Fen, menginjak-injak kalian semua. Orang-orang terhormat. Jinghua Shuiwei, Yuan Guang Hui Hu. API Yazin, Inibejitu Gana dan Kua. Jika aku bisa menguasainya, kenapa harus takut pada Ling Yu yang hina itu? Dan sekte Zheng yang akan melampaui Xuantian Sek. Menjadi penguasa selatan, bahkan menjadi sekte nomor 1 di dunia lagi. Ifan Bejingen ITU. Diam-diam berlatih ilmu hitam, tidak hormati guru dan leluhur, membunuh murid-murid Zhengyang Sek, dosanya tidak bisa diampuni. Sampaikan perintahku. Siapapun berikan informasi tentang keberadaan akan dihadiahi 10.000 batu jika bisa menangkap hidup-hidup. Akan dihadiahi 1 teknik tingkat Xuan. Termala Perintah ini. Teknik 7 api membakar langit ini kuat, langkah pertama dahsyat. Saat ini aku sulit menggunakannya. Kurasa baru bisa sepenuhnya menguasainya saat mencapai tahap Jindan. Latihan 6 alam. Menguasai Ki hingga membentuk pelangi bisa dilakukan oleh orang mencapai alam kebangkitan. Siapa orang ini yang bisa membuat ahli alam kebangkitan? Dikejar sedemikian sengsara. Ini tidak bagus. Nona. Campuran yin yang. Benar-benar metode yang tercela. Nona. Benar-benar metode yang tercela. Nona. Tidak boleh. Tidak.
bajingan mesum, akan membunuhmu. Kau masuk akal atau tidak? Kemarin kau dikejar dan kena racun, aku yang menyelamatkanmu. Kau masih berani bicara? Tentu saja aku harus bicara. Kemarin, aku berusaha melawan, tapi kau mendesak datang padaku, dan kamu di atas sana. Peringatan dari sekte. Cepat pakai ini. Paman Zhang, peringatan dari sekte. Orang ini sementara di sini. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Dalam radius 100 mil, aku rasakan keberadaanmu. Jangan coba-coba lari. Tidak masuk akal, kamu yang paksa, tapi menyalahkanku. Saudara kecil, Camus dan Linger. apa hubungannya? Pemimpin. Bel berbunyi. Tidak tahu ada masalah apa. Ada pengkhianat. Merusak formasi pelindung, mencoba masuk ke perpustakaan dan mencuri kitab. Tuntungnya, Senior MU Goal menemukan tepat waktu. Berhasil menggagalkan. Eric Perempuan. Teh penenang jiwa tahun ini sudah dipetik semua. Nanti saya kasih kamu beberapa. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tanpa imbalan, Ling Er merasa tak pantas. Adik sekolah. Kita satu perguruan. Kenapa harus sungkan begitu? Jongsu. Jika selesai, Ling Er pamit. Tunggu sebentar. Kamu pergi ke puncak Raja Obat. Carry Yauchen dan minta buatkan pil emas naga dan harimau. Oke. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menipu saya. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menipu saya. Aku juga melihat gadis kecil itu tumbuh dewasa. Kamu adalah satu-satunya pria yang dia bawa pulang ke sekte. Nak, meski Ling Er kelihatannya keras, sebenarnya itu bukan keinginannya. Saat dia berumur 10 tahun. Orang tuanya diperintahkan pergi ke wilayah barat dan tidak pernah kembali. Kasihan dia, masih kecil. Calodia tidak kua. Akan tertinda dalam dunia kultivasi. Itu benar. Orang tua, taman obat ini milikmu. Ya, milikku. Apa perintah dari Tuan Besar? Mulai hari ini, milik Gunung Shenhun. Kebun obat ini adalah warisan keluarga Zhang kami. Tidak dijual. Kalian sekarang bawa beberapa batu roh pecahan. Dan mau membelinya, benar-benar mimpi kosong. Orang tua, jangan sombong ya. Orang tua, jangan sombong ya. Apa yang sebenarnya kalian mau? Apakah ingin merampasnya? Meskipun Zhang kami tidak punya praktisi tingkat tinggi. Tapi karena tinggal di klan naga dan gajah selama ratusan tahun, aku kenal banyak petarung tingkat tinggi. Peringatkan kalian, tempat ini bukan tempat sembarangan bertindak. Kau tua keras kepala? Aku di sini atas perintah Ketua Gou untuk membeli kebun obat ini. Apa kamu berani melawan perintah? Gupangxi. Betul. Aku bahkan bisa minta belas kasihan dari Tuhan kami, nanti. Untukmu dapat posisi membersihkan toilet. Bagaimana? Kalian jangan harap. Orang tua, ambil batu roh itu dan keluar. Jika tidak, tahun depan saat ini. Ini hari peringatanmu. Itu benar-benar melanggar hukum. Harus pergi ke badan audit dan inspeksi. Memberitahumu. Saya pikir Anda tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Paman Zhang, pergilah duluan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan taman pengobatan jatuh ke tangan orang jahat. Adik kecil, hati-hati. Sekarang aku panggil Ling Er untuk bantu kamu. Siapa berani urus urusan Shenhun Fengku? Kalian sekelompok orang aneh. Berani datang. Merampas dengan paksa. Kalian sekelompok orang aneh. Berani datang. Merampas dengan paksa. Kotunggu saja. Hari ini kau tamat. Kakek. Jangan biarkan bocah ini Di seluruh Dragon Elephant Sect, 10.000 murid belum ada yang berani menentang perintahku. Bocah, hari ini, aku kasih pelajaran, kurasakan satu lenganmu.
Dragon Elephant Sect kami luasnya ribuan mil, yang bisa tangkis seranganku. Tidak lebih dari jumlah satu tangan. Katakan. Siapa 7 Anyak? Apa urusanmu? Baru saja Dragon Elephant Sect diserang musuh dan kamu muncul begitu saja. Aku curiga. Kamu mungkin terkait dengan pencurian di perpustakaan hari ini. Sungguh sombong sekali. Pertama merampas taman obat dan menyakiti orang. Sekarang memutarbalikkan fakta, membingungkan. Kalian di puncak Shenhunting, bertindak semena-mena. Hari ini aku lihat sendiri. Memang begitu. Berani sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa menghina sekte Longxiang kami? Lupakan saja. Biar aku hapuskan semua kekuatanmu dan kemudian serahkan padamu pada dewa kami. Dia akan menggunakan seni pencarian jiwa, semua akan terungkap. Pepatah benar, atap bocor, lantai buruk. Semua orang bilang Go Pingxi itu licik dan jahat. Murid yang dia didik. Semua adalah bajingan. Kau menghina jalan hidupku, tapi guruku telah berkelana di wilayah selatan ratusan tahun, kekuatannya luar biasa. Kami Longxiangzong dan Juan Tianzong adalah sekte pertama di wilayah selatan. Berani kau tidak hormat kepada guru. Di wilayah selatan ini, tak seorang pun bisa melindungimu, serbu bersamaan. Bunuh dia untukku. Serbu bersamaan. Bunuh dia untukku. Berani membunuh murid dari Shenhun Fengku, tangan penangkap jiwa Tain. Pedang datang. Manusia dan pedang jadi satu. L'empure au padam. Siapa yang membunuh muridku? Untung saja api surgawi ini membuatku lebih kuat. Jika tidak manusia dan pedang jadi satu, saluran energi akan rusak lagi. Berani sekali penjahat Teayin serap jiwa. Serakan Nyawamu Tuju Pambunuro. Orang ini tidak jelas asal-usulnya. Dan Tampa Alazan Mambunu Muri du Tamachen Infengku. Kenapako Meunier Lamatkanya. Tidak sekuat orang lain, bunuh saja kalau harus dibunuh. Kamu benar-benar ingin melindunginya. Siapa dia bagimu? Apa dia kekasih barumu? Orang kotor. Matamu melihat hal-hal kotor. Camus. Aku malas bicara denganmu. Ini murid baru masuk sehari, terluka. Kau bahkan membantai murid puncak Shenhunmu. Tak merasa malu. Berani menggonggong di sini. Xiao Ling'er. Jangan tidak tahu diri. Jangan kira aku tak berani melawanmu. Kita para kultivator. Kenapa takut bertarung? Kita para kultivator. Kenapa takut Cukup. Semua akabat tindakan Shenhun Fong sendiri. Tidak menyalahkan orang lain. Go Pingxi. Cepat pergi. Jangan berlama-lama. Kita pergi. Kau bicara masuk akal tidak sih? Sudah dibilang, tadi malam kamu yang memaksa aku. Diam. Karena kamu mempertaruhkan nyawa menjaga kebun obat roh untuk aku bisa tidak membunuhmu sekarang. Tapi kau menodai reputasiku. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu kau mau bagaimana? Orang yang aku suka. Setidaknya tidak boleh lebih lemah dariku. 3 tahun. Beri kamu waktu 3 tahun. Jika 3 tahun kamu belum mencapai tingkat kekosongan, maka harus menebusnya dengan kematianmu. Jika 3 tahun belum mencapai tingkat Kongming, kamu harus menebusnya dengan 3 tahun, aku bukan demi kamu, Xiao Ling'er, tapi untuk balas dendam terhadap sekte Zhengyang dan Xuan Tianxiong. Jadi aku harus mencapai tingkat Kongming. Kartu identitas murid sekte Longxiang. Kitab ini inti ajaran sekte Longxiang, metode Barakuda Longxiang.
Cepatlah menguasainya. Berantem saja sampai terluka parah. Tubuh lemah seperti bukan pria. Apakah aku pria atau bukan? Kamu masih belum paham ya? Kamu. Mau bagaimana? Aturan di Longxiangzong, mau memukul orang harus bisa tahan pukul. Otot tulang berdering. Seperti raungan naga dan gajah. Tidak buruk. Keterampilan Longxiangmu masuk tahap dasar. Lihat pukulanku. Bagus. Ada kemajuan, kugunakan 3 bagian tenaga. Lagi. Ramuan gang dan bunga bercorak hampir habis. Aku akan pergi membeli ke puncak penguasa obat. Tetua obat. Apa cari dari guruku? Berapa harga ramuan gang? 1 batu spiritual. Ini jauh lebih mahal dibanding pasar luar. Reputasi puncak Yao Wang kami tak dapat dibandingkan dengan pasar luar. Peringatan api surgawi. Itu apa? Aku tidak tahu itu apa. Kalau kamu mau. Benda ini bukan emas atau teknik. Dan juga sangat berat. Ini aku temukan saat memetik obat di pegunungan besar setengah tahun lalu. Kenapa? Kamu mau ya? Penatua Yao. Saya mau beli masing-masing 100 jin rumput huigang dan bunga balan dari Anda, atau Anda bisa menjadikan ini tambahan hadiah untuk murid. Bagaimana? Walaupun saya tidak tahu benda ini bisa buat apa, tapi bisa dipastikan benda ini luar biasa. Kenapa? Kamu ingin saya memberikannya secara gratis? Meskipun benda ini aneh, tapi tidak berguna bagi Anda. Kalau tidak, Anda tidak membiarkannya tergeletak di stand obat ini. Lebih baik berikan sebagai hadiah persahabatan. Ling Er benar-benar punya murid yang baik. Anda kenal saya? Hari pertama masuk sekte, kamu dengan tubuh terluka, berhasil membunuh murid dari Shen Hong Feng. Menahan serangan mematikan dari Gou Pingxi. Yifan, oh Yifan. Sekarang kamu terkenal di Longxiangzong. Sangat cemerlangnya. Hanya keberuntungan saja. Karena benda ini tidak berguna bagi saya, maka saya berikan padamu. Anggap saja ini hadiah pertemuan dari senior untuk junior. Tidak perlu. Ini rumput kuat dan bunga belang. Itu butuh batu spiritual. Tidak masalah, terima kasih tetua ramuan. Ambil ini. Alamat di lukisan ini adalah tempat di mana aku menemukannya dulu. Kalau benda ini berguna bagimu, kamu bisa pergi ke sana. Mencoba keberuntungan. Terima kasih tetua ramuan. Apa ini sebenarnya? Bahkan Tuan Yao pun tidak bisa melihatnya. Lupakan saja. Jika ini adalah peringatan api langit, pasti bukan benda biasa. Api langit mengasah bentuk. Bahkan dapat memperkuat nyala api. Mengonsentrasikan perhatian, mengumpulkan energi, menggabungkan elemen, menentang aturan alam. Sekte Suantian dan Sekte Zhengyang. Aku akan segera kembali. Energi spiritual bertemu, perpaduan naga dan harimau, tetapi sudah melewati tahap jindan. Ayo terima lagi satu pukulanku. Bagus. Latihan tingkat pertama ilmu naga gajah selesai. Kekuatan dalam dan luar berpadu bisa melawan jindan. Ada kekuatan untuk Ini berkat bimbinganmu. Kemarin saya lihat kekuatan spirit, ada jarak untuk tahap jindan. Hari ini ke apotek. Kau pulang langsung rusak. Tadi pukulan itu. Kekuatan jiwa berat tidak seperti dipaksa tembus. Mungkin ada kejadian ajaib? Apakah kamu khawatir padaku? Ada kejadian ajaib di apotek, api surgawi di tubuhku memberi peringatan. Menemukan harta karun, yang bisa meningkatkan kekuatan api surgawi. Kusangka Pak Tua obat juga bisa salah. Beruntung sekali kamu, jika tidak salah tebak. Pecahan pohon fusang kuno. Mengandung esensi kayu hijau.
5 elemen saling menghidupkan dan menaklukkan. Kayu terbakar menjadi api. Bagi api asingmu, memang membantu besar. Benar. Guru Yao memberi saya peta. Saya berencana mencarinya di sana. Lihat ada temuan lain. Menurut peta, seharusnya di sekitar sini. Konon pohon fusang tumbuh di perbatasan maya dan nyata. Akarnya menyebar ke 3 dunia. Saat perang dewa dan setan, pohon fusang patah. Pasti pecahannya tersebar di pegunungan besar ini. Kita cari di sini, pasti ada hasil. Baik. Coba lagi dengan api surga. Tunggu. Aura jahatnya sangat kuat. Aku pergi lihat ke sana. Baik, cepat pergi, cepat kembali. Tidak baik. Jinghua Shuiwei, Yuan Guang Huihu. Benar-benar jahat. Ini adalah aura jahat. Ling Er, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini adalah ulah mah jika manusia digigit iblis, cepat menjadi iblis lain. Orang-orang di sekitar sini seperti sudah berubah jadi iblis. Kita harus menemukan sumbernya. Bagaimana cara menemukannya? Mata roh yang menembus ilusi. Aku menemukannya. Kekacauan Rinyang, api iblis mengamuk, api gelap datang dari barat, melahap jiwa dan menghancurkan langit. Seperti yang diduga, kita Hati-hati. Roh jahat menerapkan sihir ini mungkin sudah tahap awal dunia kosong. Kamu hati-hati. Oke, tidak masalah. Kenapa? Sepertinya wajahnya agak familiar. Tidak baik. Hantu mati. Hari ini akan kubuat kau lenyap. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Jangan terburu-buru, Ivan. Bukan tandingannya. Api iblis yang mengamuk. Api iblis pemakan jiwa matang. Tarian pedang bayangan bulan. Tarian pedang bayangan bulan. Penggerogot jiwa. Gadis kecil ini. Dengan kekuatan kelas menengah Ford, kau berani menghalangi rencanaku. Kau masih ingat aku? Kau ternyata belum mati. Aku telah berlatih tubuh emas iblis abadi. Aku bisa menggunakan tubuh ini untuk terlahir kembali. Aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetua kedua dari Sekte Zhengyang. Benar. Hari itu dia ingin merebut api surgawi. Aku langsung membunuhnya. Kusangka dia berlatih ilmu hitam. Menggunakan tubuh lain untuk terlahir kembali. Kamu, gadis kecil, punya sedikit wawasan. Ye Fen, tunggu aku menelan api surgawi dalam tubuhmu. Semua orang di dunia ini akhirnya akan tunduk padaku. Pemecahan tubuh iblis. Roh sejati tak terhancurkan. Tidak baik, dia hampir berhasil. Ye Fen, pergi. Aku menahannya. Kembali ke sekte untuk bantuan. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Ternyata iblis api merah. Ternyata iblis api merah. Di mataku, kalian semua hanyalah semut. Api 7 membakar langit.
Bantu aku, bakar darah untuk naik tingkat. Ye Fen, kamu akan mati begini. Kalau tidak membunuh dia, kita semua akan mati cepat. Naga gajah murni. Kalau main api, aku ahlinya. Hari ini aku akan menghabisimu membalas dendam untuk yang telah mati. Meski harus mati, aku akan kuasai jiwamu. Ye Fen, bangun. Bangun. Aku pasti akan bawa kamu pulang. Yao Lao, tolong selamatkan Ye Fen. Dia terkena api iblis penghisap jiwa yang menyerang jiwanya. Api iblis penghisap jiwa ini bersarang di jiwa dan terikat dengan jiwa Ye Fen. Sulit sekali. Yao Lao, aku yakin kamu punya cara. Bukan tidak ada cara. Untuk menyembuhkan Ye Fen, kamu butuh pil kebangkitan jiwa sebagai pancingan, ditambah lagi kekuatan goda naga untuk membangkitkan jiwa yang terperangkap api iblis itu. Mari segera mulai membuat pilnya. Untuk membuat pil ini, kita butuh 9 bahan langka dan melakukannya selama 49 hari. Tidak cukup waktu. Apa yang harus kita lakukan? Sejauh yang kutahu, Senior Brother Gul Pingsi memiliki satu pil Jus Huan Rehudan dari Master Api Naga. Baik. Aku akan pergi sekarang. Yuan Ling Power, Long Xiang Jinhun. Masih tidak bisa. Sepertinya pil ini tetap tidak bisa membantuku menerobos. Sail. Terakhir kali gadis kecil Xiao Ling Er berhasil lari. Kalau tidak, dengan tubuh spiritualnya sebagai altar, aku sudah lama mencapai tingkat Tian Xiang. Attic Linger. Kenapa kamu sempat datang ke puncak jiwaku hari ini? Kakak Gu, aku ingin meminta satu pil Jus Huan Hui Hundan. Apa adik mengalami kerusakan jiwa? Cepat biarkan kakak melihat. Bukan aku. Muridku, Ye Fen. Ternyata bocah nakal itu. Maaf, adik junior, tidak ada pil reinkarnasi 9. Asalkan kakak senior mau memberiku pil. Apapun yang kamu minta, aku bersedia. Attic Junior. Ifan Baru Masuk, Tapi Sudah Membunuh Murid Utama di Puncakro. Dia benar-benar tidak menghormati aku. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kumohon kakak senior, bantulah. Mau pil lengkap ini. Juga bukan tidak mungkin. Attic. Selama ini, perhatian kakak padamu. Harusnya kamu sudah tahu, kan? Kalau kita bisa jadi satu keluarga, maka bila punyaku juga jadi punyamu. Tolong hormati diri, kakak. Kakak juga ngerti. Ling Er mengabdikan dirinya pada sama sekali tidak ada jejak cinta antara pria dan wanita di hatiku. Hormatilah dirimu sendiri, kakak juga ngerti. Ling Er mengabdikan dirinya pada tidak ada jejak cinta antara pria dan wanita. Dalam kasus ini, adik perempuan, silakan kembali. Ling Er bersedia menggunakan harta spiritualnya, pedang bayang, tukar dengan pil penyembuhan 9 putaran. Attic Murid. Pedang bulan bayangan ini. Kau sudah mengasuhnya dengan darah hati selama puluhan tahun. Sudah menyatu dengan kemauanmu. Kau yakin ingin menukarnya dengan pil penyembuhan 9 putaran. Mohon kakak murid mengabulkan. Lindunji Bayangan. Pisahkan roh dari tubuh. Xiao Linger Asya Linger. Jangan salahkan aku tanpa peduli cara. Nanti aku cari kesempatan.
untuk mengembalikan pedang bulan bayangan padamu. Saat itu, Rojiwamu akan dikendalikan olehku. biar kulihat bagaimana kamu bisa lepas dari genggamanku. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja, syukurlah. Untung pil ini berkhasiat. Harumnya enak sekali. Jangan terlalu serakah. Pelan-pelan, lukaku belum sembuh. Pil reinkarnasi 9 ternyata sangat efektif. Membantu memurnikan api iblis pemakan jiwa, namun memberi kemampuan merasakan jiwa benda-benda. Kekuatanku langsung menembus puncak jindan. Jika bertemu iblis dan makhluk jahat, pasti akan kuhabisi mereka. Puncak jindan. Iya, Pil kuil reinkarnasi ini hampir menguras tabungan gurumu. Acara Permata Tianbao dan 7 sekte selatan akan segera dimulai. Kamu temani aku pergi ke sana. Semoga nanti kamu punya kemampuan merasakan harta berharga, biar guru dapat untung. serahkan padaku. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengambil kembali pedang bayangan. Saat aku mencapai tingkat keterampilan tertinggi, aku pasti akan memaksa Go Pingxi memberikan penjelasan. Lihat-lihat, satu tebasan bisa bikin miskin, satu tebasan bisa kaya, satu tebasan bisa masuk istana dewa. Kalian berdua datang lihat-lihat. Linger. Kamu juga ikut festival batu berharga ya? Siapa dia? Dia adalah pasangan cultivasiku. Orang ini adalah Siwang. Mengejarku hampir 10 tahun. Jika bukan karena hubungan baik Long Xiangzong dan Tia, aku menebasnya dengan pedangku. Linger. Meskipun kamu menolak aku, tidak perlu pilih orang seperti itu. Untuk mempermalukan aku kan? Siwang, berbicaralah lebih sopan. Baik-baik, tidak usah sebut dia. Ling perlu bantuan aku memilih beberapa batu mentah? Kamu tahu, visi saya tepat dan unik. Dia bagaikan katak dalam sumur, tidak menyadari luasnya dunia. Anak, apakah ada ruang untuk menyela di sini? Bagaimana? Terungkap, marah karena malu. Anak, demi Ling aku tidak akan peduli padamu kali ini. Jika kamu berani berbicara kasar lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Kalau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Gak boleh bilang gak bisa. Bota, kamu cari mati. Gak terima ya? Berani gak taruhan satu kali? Mau taruhan batu sama aku, kamu layak? Kamu. Beritahu dia siapa aku. Pernah bertemu dengan Tetua Si. Saudara kecil ini, Tetua Si adalah juara 10 kali berturut-turut dalam lomba batu giok, dijuluki Mata Dewa. Di dunia ini tidak ada batu mentah yang Tetua Si tidak bisa lewati. Tempat paling mewah, Tian Si Fang, adalah milik Tetua Si. Bagaimana, anak muda? Sekarang kamu tahu siapa aku. Berani bertaruh denganku? Kenapa tidak berani? Hari ini akan kubiarkan lihat. Arti, di atas langit masih ada langit, dan ada orang lebih hebat. Sampro. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Bertaruh apa? Bertaruh pada batu mentah ini. Apakah bisa mendapatkan batu berharga? Ling kamu yakin orang ini pikirannya sehat? Jangan-jangan dia sudah gila. Siwang, bertaruh atau pergi. Jangan bicara. Kalau sudah pasti menang, kenapa tidak bertaruh? Kalau kamu kalah, sujud dan panggil aku 3 kali, kakek, lalu. Pergi dari sebelah Xiao Ling aku kesal melihatmu. Jika kamu kalah, jangan ganggu Xiao Ling lagi seumur hidupmu. Tidak usah banyak bicara, mari kita lihat hasilnya di area pemotongan batu. Baik. Kesepakatan sudah dibuat. Jika melanggar, akan menghukum. Ayo potong sekarang.
Aku sudah tidak sabar ingin melihat anak ini pergi dengan malu. Sudah dibuka, belum terlihat warna berbeda. Lanjut dipotong atau tidak? Anak, berhentilah berjuang. Jika batu yang pecah ini dapat memotong sumsum batu spiritual, aku bahkan bisa berlutut dan memanggilmu kakek. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Apa? Takut. Di dalam batu hitam terdapat sumsum batu spiritual. Itu buang-buang waktu. Hanya, pecahkan saja cangkangnya. Ada sumsum batu spiritual dalam batu hitam. Memotong ini terlalu buang waktu. Hanya perlu, pecahkan saja cangkangnya. Lihat saja berapa lama kamu bisa berpura-pura. Sumsum batu spiritu, benar-benar sumsum batu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana? Siapa yang tadi berteriak? Kalah lalu memanggil, kakek. Aku, Siwang, bertaruh batu berharga. Tak pernah sekalipun kalah. Kamu hanya beruntung. Aku mau tanding lagi. Siwang, terima kekalahan dengan lapang dada. Sudah tua. Kenapa tak tahu malu? Tidak masalah. Anggap ini hadiah dariku. Mau bertaruh apa lagi? Kamu pilih satu batu mentah. Dan aku satu dari sini. Siapa yang nilainya lebih tinggi, dia menang. Jika kamu kalah lagi? Kalau aku menang. Taruhan sebelumnya dianggap batal. Batu spirit milikku. Kalau kamu menang. Mulai sekarang aku gak akan ganggu Xiao Ling Er lagi. Toko Tian Shirku. Akan kuberikan padamu. Baik. Aku akan main lagi denganmu. Biar kamu kalah dengan puas. Baik. Maka aku akan main lagi denganmu biar kamu kalah dengan puas. Yang ini saja. Kali ini pilih yang besar. Mau menang dengan kuantitas ya? Kenapa? Takut ya? Menyerah sekarang. Masih sempat. Bos. Berapa harga batu mentah ini? Yang ini hanya perlu 1000 batu spirit. Baik. Dia. Kamu hanya beruntung menang satu ronde tadi. Kali ini. Ketahuanlah. Ini cuma batu biasa. Kalau bisa dapat batu spiritual seukuran kuku, aku anggap kamu menang. Tunggu batu. Janji dipegang. Kalau kali ini kalah lagi, jangan muncul di depan aku lagi. HMPH. Aturan taruhan batu. Yang menantang buka dulu. Pisahkan langsung. Di dalam ada inti batu roh. Kalau pecah, tanggung jawab aku. Anak muda, aku lihat kamu kali ini. Bagaimana cara kalahkan aku? Anak muda, kali ini aku lihat. Bagaimana cara kalahkan aku? Yakin bisa nggak? Tenang, tunggu dan lihat. Adik kecil. Mau potong bagaimana? Tuan. Kali ini biar aku sendiri aja. Bersikap pura-pura. Ini hanyalah batas sampah. Langit memberkatimu kedua kalinya, mengandalkan keberuntungan. Tidak bisa mengalahkanku. Ternyata, anak ini bukan hanya penglihatan yang buruk, bahkan kemampuan pun sangat buruk. Bahkan tidak bisa memecahkan batu biasa. Sungguh tidak berguna. Ini. Esensi batu roh, sumber daya legendaris. Menyatu dengan alam dan menyerap energi yin-yang. Dapat berubah menjadi bentuk dan kekuatan roh dari batu roh ini jutaan kali dari inti bat dengan ini. Bahkan di bawah Lingsu, kita tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan roh. Dengan ini, di bawah Tianxiang, kita tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan. Batu roh inti. Saya yang tua ini. Sudah ratusan tahun tidak melihat batu roh inti. Hari ini berkat kamu. Sungguh membuka mata. Jalan kultivasi 1000 cat. Orang bijak dihormati. Rekan Taois. Tidak ada penyesalan. Nama mata Tuhan. Orang tua itu telah memenangkan penghargaan. Aku penasaran, berapa harga batu roh ini? Akika Lingshi Adala Akika Longi dan Bumi. Nilai yang tak ternilai. Bobrok. Saya tidak berani mengatakannya dengan pasti. Tuan Si.
Tidak tahu. Bagaimana menunaikan taruhan itu? Seorang pemula. Berani-beraninya menghina aku seperti ini. Terimalah kematianmu. Siwang. Tetua Sekte Pedang Langit punya sedikit keberanian. Kalau mau berkelahi, aku akan... Pisau gila memutus arus. Curant Aja. Shiwang. Berani Kako Di Akara Judi Batu Oleh Tian Baodan Tujusek. Tidak tahu hidup. Lepaskan aku. Anak muda ini. Provokasi duluan. Shiwang dari Tian Daomen. Mengabaikan aturan keras 7 sek, dampaknya buruk sekali. Status kultivasinya harus dicap, masuk penjara selama 10 tahun untuk menebus dosanya. Teman kecil Ye. Tempat batu ini jadi milikmu. Kamu bisa mengambil alih kapan saja. Saya pamit dulu. Terima kasih, Tuan. Beruntung, beruntung. Guru akan pergi belanja. Saya Luo Chi Penggurus Tianbao. Salam, Tuan Muda. Malam ini, mengundang Tuan Muda Ye untuk menghadiri lelang kami. Sudah lama dengar. Tianbao Auction House adalah tempat lelang terbesar di wilayah selatan. Banyak benda langka dan permata di dalamnya. Teknik tingkat tertinggi. Pernah muncul di sana. Baik. Kami sudah tahu. Batu spiritual yang Anda tawarkan ini sangat berharga. Jika Anda percaya kepada kami, serahkan saja kepada Tianbao Auction House. Kami pasti akan memberikan harga yang bagus untuk Anda. Baik. Jangan khawatir Rosian, nanti kita akan mengirimkannya. Saya pamit dulu. Malam ini, menunggu kedatangan Tuan. Mata tumbuh di badan orang. Orang begitu ramah. Harus kita tanggapi, kan? Kamu tahu. Di mata saya hanya ada kamu, tidak bisa ada orang lain. Tunggu sampai kamu mencapai kekosongan, lalu katakan itu padaku. Senior, seperti perkiraanmu, di lelang ini benar-benar ada buah bintang alami. Harta ini, aku pasti akan mendapatkannya. Silakan Tuan Muda. Xia Oling Er. Tubuh spiritualmu akan segera menjadi milikku. Perayan harta ini. Ini adalah kekuatan besar di daerah ini. Kenapa undang semua orang tak berguna, tidak takut merusak citra? Nona. Ini pertama kalinya kita bertemu. Mengapa bicara kasar? Kenapa? Apakah aku salah? Sama-sama praktisi dari wilayah selatan. Apa alasan merasa lebih tinggi dariku? Sama-sama praktisi dari wilayah selatan. Kamu benar-benar tidak takut jadi bahan tertawaan. Aku ini sangat terhormat di selatan, semua sekte dan klan menghormati kehadiranku. Mana bisa kamu si sampah ini dibandingkan? Adik. Orang kilas bawah seperti ini. Bagaimana mungkin faham luasnya dunia dan rahasia latihan spiritual? Sekali berhasil menang keberuntungan, sudahlah merasa setara dengan pahlawan. Tidak tahu. Hanya kekuatan yang jadi dasar segalanya. Seperti sekarang, selama saya mau menjulurkan satu jari, bisa menekan kalian seperti semut, sampai mati. Selama saya mau menjulurkan satu jari, bisa menekan kalian seperti semut, sampai mati. Kalian satu tahap awal Jindan. Satu orang tahap akhir Jindan dengan kekuatan sekecil ini berani merajalela di sini. Sombong sekali. Kamu yang tidak bisa berlatih bagaimana berani berkata seperti itu? Tidak bisa berlatih. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Buka mata, lihatlah jelas. Murong Qiansui. Kamu adalah orang itu setelah kemampuan Ye Fen hilang. Dasar tak tahu malu membatalkan pertunangan. Apa yang kamu ngerti? Aku lakukan untuk kebaikan dia. Seperti dia, seorang sampah dengan dantian rusak dan meridian hancur, hanya cocok dengan wanita desa sepertimu. Yang cocok dengannya. Entah siapa yang berpikiran sempit. Melewatkan peluang. Hanya selamat sekali saja, kamu sudah merasa itu luar biasa. Pandanganmu serendah wajahmu. Suantian Sek menuju kehancuran. Mengajarkan ini. Satu yang sinis. Satu yang sombong.
pasti tidak akan ada penerus. Kurang ayam. Barani Mangina Sect Kami. Kari Mati. Biar aku yang mati. Kalian tidak layak. Biar aku yang mati. Kamu belum punya kualifikasi. Jangan buang waktu dengannya. Juros pedang kendok langgit. Aduh. Tamu yang terhormat, kenapa marah sekali? Siapa kamu? Berani mengganggu urusanku. Petugas Luo. Adik perempuan sekelasku baru pertama, mohon pengertian lebih. Tidak apa-apa. Tuan Putra Suci, Anda terlalu sopan. Adik murid Anda memang polos dan menggemaskan. Kakak, dia itu siapa? Berani mengganggu urusan kami. Apakah kami dari sekte? Suantian tidak takut siapapun. Pengurus dari Tianbao Association bertanggung jawab atas lelang ini. Segalanya. Prioritaskan buah bintang Siantian. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat, silakan duduk. Baik. Yeven, kamu tunggu saya. Aku akan memberi kamu kesempatan. Kita selesaikan setelah acara lelang. Jangan sampai kamu bersembunyi di belakang wanita. Jadi pengikut. Jangan sampai kamu bersembunyi di belakang wanita. Jadi pengikut. 3 kali dentang bel emas. Lelang resmi dimulai. Harap semoga malam ini semua bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Dalam lelang ini, batu roh yang berbicara. Jika ada yang mencoba merampas di Tianbao kami, jangan salahkan aku. Selanjutnya, mari kita keluarkan barang pertama hari ini. Barang ini adalah harta ditemukan Shenyan Yefan, inti batu roh. Hanya kebetulan beruntung saja, sebutan Shenyan. Harga mulai 1 juta batu energi. Siap kinaikan harga tidak bol kurang dari 100.000. 2 juta batu energi. $15 juta batu energi 3 kali. Selamat kepada saudara ini mendapatkan batu energi istimewa. Selanjutnya koleksi ini. Pedang besar Dragon Elephant Sect. Pedang bayangan bulan. Salah satu dari 7 pedang besar Dragon Elephant Sect pedang bayangan bulan. Pedang bayangan bulanmu. Kenapa muncul di pelelangan? Aku juga tidak tahu. Go Pingsi kekurangan batu roh. Bagaimanapun. Ini kesempatan bagus untuk memperolehnya kembali. Baik. Ling Er. Rencana sudah disusun. Hanya tunggu kamu jatuh ke dalam perangkap. Pedang bayangan bulan, harta roh hidup Xiao Ling Er, putri suci baju putih. Asalnya jelas, semua bisa tenang dalam penawaran. Harga pembukaan, 5 juta batu roh. Mulai. Mengapa Dewi Sui melelang hartanya? Siapa berani tawar melawan Xiao Ling Er? Sekumpulan pengecut semua. Aku tawa 7 juta batu roh. 10 juta batu roh. Tuan Ye menawar 10 juta. Ada yang berani menawar lebih tinggi? Yeven, APA kamu punya 10 juta batu roh? Jangan sampai tidak bisa bayar dan jadi bahan tertawaan. Suci, Anda pasti sering lupa. Baru saja saya menjual batu roh saya seharga 15 juta. 10 juta batu roh pertama. 10 juta batu roh kedua. 11 juta batu roh. 12 juta. 11 juta batu roh. 12 juta. Yeven, kamu. Adik seperguruan. Semua difokuskan pada buah bintang Siantian. Setuju. Selamat Tuan Yi mendapatkan pedang bayangan bulan. Semua dalam kendaliku. Barang terakhir ini juga barang terbaik. Buah bintang Siantian. Harta karun ini berisi asal-usul kekacauan. Metode kultivasi membuat Anda dari Jin dan Ketongming menembus batas. Inilah dia. Pohon bintang Siantian dapat menyerap kekuatan luar angkasa. Jika kamu menyerapnya, pasti bisa membantumu mencapai tingkat kehampaan. Saya yakin banyak saudara yang datang untuk barang ini tak banyak bicara. Harga awal 10 juta batu spiritual. 50 juta batu spiritual. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Semoga kalian semua memberi muka pada Shentian Sect. 50 juta, layak untuk Fantian City. Lupakan saja.
50 juta sekali. Kenapa? Sebutin nama sekte Suantian langsung bikin kalian ketakutan, benar-benar sombong. Kenapa? Sebutin nama sekte Suantian. Bikin kalian ketakutan. Benar-benar sombong. Kamu tak berguna berani menghina sekte Xuan. Tuan Ye, silakan tawa. Boleh tanya kepada manajer Luo. Betapa berharga batu surgawiku? Berapa lingxi yang sepadan? Batu surgawi menurut Tuan Ye diperkirakan 1 miliar. Jika Anda percaya pada saya, bisa ditukar. Baiklah. Batu surgawi ini, kini milik asosiasi Tianbao Anda. Saya bayar 1 miliar batu roh. Lihat saja nanti. Punya 20 juta batu roh di sini. Tak perlu. Biarkan pecundang ini menyimpannya sementara bagi kita. Tunggu sampai lelang selesai. Aku akan ambil sendiri. Salamat kepada kalian berdua mendapatkan harta paling berharga. Buah bintang purba. Ivan. Sarankan menyerahkannya dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan jika bertindak keras padamu. Tuan Putra Mahkota, meskipun Anda adalah putra mahkota, tapi kalau mau bikin keributan di wilayah Tianbao kami, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Belum pernah berani melawan aku. Kamu Tianbao kecil. Berani ngomong begitu. Baiklah. Hari ini Tianbao MU juga akan kubereskan. Cepat pergi. Hari ini Tianbao MU juga akan kubereskan. Karena kamu sudah melanggar aturan, maka semuanya terserah padaku. Berani sekali. Jaga manajer Luo, urus mereka berdua. Baik. Yeven, aku sudah menunggumu. Bagaimana? Sekarang siapa yang pecundang? Yeven, lepaskan kakak seperguruanku. Dasar brengsek, berani menghina. Masih punya keahlian apa lagi? Tunjukkan semua. Sepertinya harus serius sekarang. Segel hukum langit hitam. Guntur 5 petir. Kekuatan emas naga gajah. Datang, pedang. Mantra 7 api langit Chu. Datang, pedang. Petir dewa 7 pembunuh. Pedang membelah langit. Kakak senior. Kakak. Kakak. Ivan. Apa jangan-jangan nadimu putus? Semua itu bohong. Murong Qian Sui. Aku belum jadi orang lumpuh. Apakah kamu kecewa? Kamu. Malah aku harus berterima kasih pada berikan aku bakat bagus seperti itu. Kamu sekarang. Kamu tidak pantas mati di tanganku. Sekte Suantian. Aku akan pergi cepat atau lambat. Terima kasih Tuan Ye dan Peri Sui karena telah menyelamatkanku. Peri Luo. Mereka siap membantu Anda. Maaf mengganggu kalian. Tuan Ye terlalu sopan. Tianbao akan mempertimbangkan masa lalu. Akan kutangani dengan bijak. Baiklah. Sampai jumpa nanti di dunia persilatan. Sampai bertemu lagi. Tidak disangka, kemampuan Putra Suci tidak sebagus kekayaannya, batu spiritual lebih dari 50 juta. Dan lagi, ilmu 7 setan memang ajaran yang langka. Dipasan emas gajah naga aliran kita, bisa buat kita lebih percaya diri saat melawan lawan lebih kuat. Ilmu ini memang kuat. Tapi efek sampingnya kuat. Kecuali terpaksa sekali. Jangan pernah gunakan. Menurutku, segel hukum surga cocok untukmu. Menggunakan segel untuk menggerakkan energi alam sama dengan api surga. Saat kamu menembus batas, bahkan puncak kosong diri, juga bisa bersaing. Juga begitu. Namun bicara soal ini. Hasil terbesar dari perjalanan ini. Dengan ini, mencapai Kongming. Mudah sekali.
Aku hampir mencapai persyaratanmu. Kita. Malam sudah larut. Ini adalah waktu terbaik ambil buah bintang Xiantian. Pergi ke tempat latihan, akan menjagamu. Baik. Tunduklah. Tunduk padaku. Berhasil menembus alam kekosongan. Ling Er. Aku berhasil. Ling Er, kamu sebelumnya bilang padaku, aku mencapai tingkat kosong. Kamu akan jadi pasangan kultivasiku. Masih berlaku tidak? Mana ada. Aku bilang kalau sudah mencapai. Aku tidak akan membunuhmu. Itu tidak bisa. Sebagai manusia harus menepati janji. Tolong janji padaku, ya? Aku kan gurumu. Ling Er. Aku ingin selalu bersamamu. Panggilan dari sekte. Ayo. Panggilan dari sekte. Ayo. Salam hormat, Kepala. Tak perlu terlalu formal. Semuanya. Yifan sudah datang. Katakanlah, kalian datang ke sekte Longxiang. Sebenarnya untuk apa? Yifan. Akhirnya menemukanmu, kamu melatih ilmu hitam. Berencana menyerang murid dan tetua dari sekte Zhengyangku. Begitu brutal, tidak bisa diterima oleh langit dan bumi. Ikut aku kembali ke sekte Zhengyang untuk mengaku dan menerima hukuman. Saya dan sekte Zhengyang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mereka ambil darahku untuk membuat obat. Bahkan mencuri kesempatanku, menyerang duluan. Aku membunuh mereka. Kenapa tidak? Apa salahnya? Pemimpin sekte, orang ini sombong sekali. Bisa merusak persahabatan 7 sekte. Masalah Ye Fan dan sekte Zhengyang. Kakak Go mungkin tidak tahu sepenuhnya. Lebih baik tidak ikut campur. Agar tidak ceroboh. Adik Yangan Cemas. Aku juga bicara jujur saja. Saat Ye Fan datang ke Longxiang sekte kita, terjadi perselisihan di antara dua puncak. Sekarang muncul masalah ini, menurutku. Orang ini punya niat tersembunyi. Kejam dan licik. Orang ini punya niat tersembunyi, kejam dan licik. Mungkin pakai Longxiang sekte untuk hindari bencana. Mana mungkin biarkan orang seperti ini. Merusak hubungan kita dengan Zhengyang sekte. Saya paling tahu seperti apa Ye Fan. Dia tidak berniat, saudara He, jangan berasumsi. Tuduh orang yang bersih. Putri Ling Er, jangan tertipu olehnya. Saat Ye Fan di sekte Zhengyangku, dia juga kejam, licik, dan tidak tahu malu. Kalau tidak, dia tidak akan diusir dari sekte Zhengyangku. Perkataan penatua Li masuk akal. Pemimpin sekte. Dia kejam dan licik. Melupakan asal-usul. Jangan sampai tinggal di sekte Longxiang kami. Ini adalah sumber kekacauan. Omong kosong. Go Pingxi. Kalau kau terus mengaburkan fakta. Jangan salahkan pedang bulan. Cukup. Pemimpin sekte. Mundur. Kau masih merasa belum cukup memalukan? Iya. Yifan. Apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Yifan. Apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Kepada kepala sekte. Saya, Ye Fan bertindak. Langit dan bumi bisa menjadi tidak tertarik berdebat dengan orang picik. Masalah ini penuh liku-liku. Kamu tahu di dalam hati. Jika hatimu tidak puas, apa yang kutakutkan untuk bertarung? Camus. Bahkan penatua kedua dibunuh oleh Ye Fan. Aku mungkin juga bukan tandingannya. Tuan, tonton Y. Sudahlah. Aku pikir. Yifan. Ada benarnya. Terlepas dari ada atau tidaknya niat lain, tetapi dia membunuh tetua dan murid dari sekte Zhengyang. Ini terjadi setelah dia meninggalkan sekte Zhengyang. Jadi tidak bisa dianggap pengkhianatan. Hanya perseteruan kedokteran. Namun, di dunia pembudidaya, kekuatan adalah tidak ada alasan bahwa kamu boleh membunuh orang lain tanpa balasan. Oleh karena itu, sampai di sini saja. Jika sekte Zhengyang kamu masih punya dendam, biarkan Ling Yuntian datang mencariku. baik. Kita lihat saja nanti.
Nangong Jing, kamu memang punya nyali. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan nyali. Tuan Raja Peter Yang Termat Teledatang. Tidak tahu ada urusan apa lagi. Chen Shui. Apakah orang ini membunuh muridku? Lapor kepada pemimpin, dia pelakunya. Kamu harus mati. Raja Petir, sungguh berwibawa. Tanpa membedakan benar atau salah langsung menyerang junior, apakah ini gaya kalian di Sekte Suantian? Yevan menyerang dan membunuh muridku. Tidak membunuh di tempat karena menghargai kalian di Sekte Longxiang. Nangong Jing, jangan tidak tahu diri. Murid tamak yang membuat keributan di Tian Bao Hui merampas harta. Yevan baru membunuhnya. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Saat itu di pelelangan. Kamu dan Yevan ini Berkali menghina Sekte Xuantian, kakak senior saya tidak tahan. membela diri beberapa kali. Kalian lalu menyerang kakak senior saya dengan kejam. Mohon kepada pemi untuk memberikan keadilan bunuh Yevan. Balaskan dendamku dan kakak senior. Murong Qiansui. Saat membatalkan pertunangan, kupikir kamu cuma sombong. Tak menyangka kini kamu jadi begitu licik dan jahat, terus berbohong. Tuan Guru, apa yang saya katakan benar? Bantu guru senior saya dan saya. Ngomong sembarangan, siapa saja bisa bicara begitu. Apa kamu punya bukti? Kamu menyerang lebih dulu. Aku ini wanita lemah. Mana berani aku menyimpan bukti? Tidak ada bukti, ada bukti. Semua terjadi hari itu. Sudah kurekam dengan perekam. Mau semua lihat bersama-sama? Baik. Batu perekam tidak bisa dipalsukan. Raja Peter. Ayo lihat bersama. Jika rekamannya sedikit berbeda dengan apa yang kalian katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Jika catatan itu sedikit berbeda dengan apa yang kalian katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Bayangan yang terekam. Yifan. Sarankan serahkan baik-baik. Jika tidak, jangan salahkan saya kalau bertindak kasar padamu dan menghancurkan segalanya. Murong Qiansui. Kamu mau bilang apa lagi? Parani sekali makhluk. Kembalikan nyawa muridku. Kekuatan dewa sekeras penjara. Tidak tahu malu, tarian pedang bayangan bulan. Mari saja, Yifan. Ling Er akan segera jadi milikku. Kurang ajar. Sambaran Peter. Sudah cukup belum kegaduhanmu? Guntur. Biasanya aku hormat padamu. Bukannya takut seksuani. Kalau kau terus bertindak kasar, jangan salahkan aku. Tak peduli pada persahabatan ribuan tahun. Kalau kau terus bertindak kasar, jangan salahkan aku. Tak peduli pada persahabatan ribuan tahun. Nangong Jing. Kau ingin melawan sekt Shwani demi Yifan, budik dua keluarga? Aku hanya tahu. Yifan sekarang adalah murid Long Xiong Zongku. Kalau begitu, tak ada yang bisa di depanku membunuhnya, termasuk Leiting. Kamu memaksaku. Untuk berperang dengan Leiting. Segala konsekuensi hari ini akan kutanggung sendiri. Jangan libatkan Longxi. Yifan, kamu murid sekte naga gajah kita. Sebagai ketua sekte, bagaimana mungkin meninggalkanmu? Kalau benar-benar harus bertarung, masa sek naga gajah kita takut dengan sek Xiantian? Apa yang terjadi kemarin, biar aku tanggung sendiri. Penghinaan hari ini pun, biarlah aku yang menanggungnya. Kalian berani menungguku selama 3 tahun? 3 tahun kemudian, aku akan datang ke Xuantianzong untuk menyelesaikan urusan dengan kalian. Saat itu aku akan menemanimu. 3 tahun kemudian, aku akan menunggumu di Xuantianzong. Yifan. Kamu ini sampah. Yang akan 3 tahun. Kasih kamu 30 tahun pun tetap jadi pecundang. Kita pergi. Yifan.
Kamu ternyata lolos lagi. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Wanita cantik menari pedang mengguncang 4 penjuru. Rambut seperti petir mengguncang langit. Gerak seperti lautan memancarkan cahaya jernih. Ling Er. Tak menyangka kamu sudah mencapai tingkat pedang hati jernih. Tidak heran adalah tubuh spiritual. Kecerdasan luar biasa. Harus berusaha lebih keras. 3 tahun kemudian, aku akan menemanimu ke Xuan Tianzong untuk menuntut keadilan. Ling Er. Bertemu denganmu merupakan kehormatan bagiku. Seumur hidup ini, aku hanya ingin bersama denganmu selamanya. Tanpa penyesalan. Aku juga. Pendalaman spiritual penting, tapi pemandangan indah seperti ini tak boleh disia-siakan. Di luar sana. Di luar sana. Tempat ini adalah area terlarang di puncak. Tidak ada yang akan mengganggu. Ling Er kenapa? Go Pingxi. Kamu benar-benar hina. Pakai ilmu pengendalian jiwa pada. Tidak kusangka sadarmu cepat. Kau benar-benar bikin aku terkejut terus. Biadab. Berani kurang ajar padaku. Mau mati. Kong Han Ding Shen. Ling Er Shimai. Jangan melawan. Aku sudah mengendalikan jiwamu dengan pedang bulan itu, lebih baik nikmati saja. Sialan. Serius deh. Sifatmu ini memang kurang disukai orang. Tapi tidak masalah. Hanya ingin melalui tubuh spiritualmu mencapai tingkat Tianxiang Ling Er Shimei. Fokus jadi lodehku saja. Wanita tak tahu jangan kira aku tak tahu. Kamu dan Ye Fen sudah lama lakukan hubungan gelap. Sekarang kenapa berpura-pura jadi wanita suci? Kamu dan Ye Fen sudah lama lakukan hubungan gelap. Sekarang kenapa berpura-pura jadi wanita suci? Aku tidak keberatan memberitahumu. Awalnya, racun yin yang He Huan San yang kamu terima itu dari aku. Kalau bukan karena Ye Fen tiba-tiba muncul, usahaku tidak akan hancur. Aku lama menjadi ahli kuat Tianxiang menyatu dengan alam semesta. Cih, kamu orang tak tahu malu. Bagaimana kamu pantas jadi ahli langit? Tidak tahu terima kasih. Go Pingxi. Dasar binatang. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Setelah aku menyelesaikan urusanku, kamu akan memohon untuk jadi alatku. Kamu cari mati. Maaf aku datang terlambat, membuatmu menderita. Kamu pergi duluan. Aku akan membalaskan dendam. Ye Fen. Pergi. Bajingan. Bahkan semua dewa datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya denganmu, kau hanya sampah dari alam kosong. Berani melawanku. Kau hanya secuil sampah dari alam void. Berani melawan aku. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Kalau begitu cobalah. Kau telah berulang kali menghancurkan rencanaku. Kau pantas mati. Dava Netherworld, menangkap jiwa dan mengunci Tuhan. Kamu penggemar. Sekarang aku merasa jiwaku sedang kesakitan. Bagaimana itu mungkin? Anda di tahap awal alam void. Bagaimana bisa mengalahkan ilmu rahasiaku? Kurang pengetahuan. Aku sudah menguasai kemampuan menekan jiwa. Buka matamu, lihat. Api 7 membakar langit, sekumpulan kedua. Ilmu ini punya roh. Kamu hanya sampai tahap kosong.
Mana mungkin kuasai kemampuan ini. Dunia para jenius. Kamu tidak mengerti. Meski aku mati, aku tetap akan membuatmu menderita seumur hidup. Pisahkan jiwa. Yao Shen. Sepertinya kamu akan kalah kali ini. Yao Lao. Cepat, selamatkan Ling Er. Apa yang terjadi pada Ling Er? Dia dijebak oleh Go Pingxi. Pecahan jiwa memasuki pikiran bawah sadarnya. Itu Go Pingxi. Setelah menjadi fragmen roh, kenangan terhapus, hanya obsesi tersisa. Setelah masuk lautan kesadaran Ling Er, cepat bersatu dengan jiwa Ling Er. Sampai mengubah Ling Er menjadi orang lain. Lalu, bagaimana? Keduanya menyatu dengan sempurna, dengan kekuatanku. Yang tua. Anda pasti punya cara, bukan? Sepertinya. Hanya ada satu cara. Cara apa? Aku ikut. Turin que jure en Eraka. Pinjam kekuatan api teratai hitam. Pisakan Ro Ilai. Turin que jure en Eraka. Pinjam kekuatan api teratai hitam. Pisakan Ro Ilai. Tuan, jangan lakukan itu. Teratai neraka itu, tidak ada yang bisa memurnikan. Manusia biasa mendekat setidaknya akan kehilangan setengah kekuatan. Bagi para kultivator, melawan takdir. Takut Samadia. Nggak mungkin. Pemimpin sekte. Yao Shen. Yi Fan. Kalian berdua, gunakan kekuatan kalian. Sementara kendalikan penggabungan roh Ling Er. Nanti aku akan bertemu dengan teratai neraka 9. Pemimpin sekte. Tetap lanjutkan energi. Aku meminjam kekuatan teratai. Ya. Ye Fen. Ling Er, kamu sudah bangun. Akhirnya. Tidak sia-sia. Pemimpin sekte. Salam penghormatan kepada pemimpin sekte. Ling Er. Apakah rohanimu ada yang tidak beres? Terima kasih atas keselamatan. Ling Er tidak akan pernah melupakan. Sekarang roh Ling Er sudah pulih, hanya tidak tahu kekuatanmu, Tuan Sekta. Tidak masalah. Hari ini memangsop kalian kemari untuk memberitahu. Setelah beristirahat beberapa hari, akan menyendiri untuk berlatih. Nanti sekte naga gajah ini akan bergantung pada kalian. Tuan Sekte. Anda tahu juga. Murid dan Sekte Suantian, ada perjanjian 3 tahun. Jika tetap di Sekte Longxiang. Takut sulit untuk maju. Tak bisa mencapai keinginan hati. Paling tidak setelah 3 tahun. Tunggu aku pulih, aku akan menemanimu ke Sekte Suantian. Terima kasih atas niat baik kepala. Tapi hal ini, murid menyelesaikannya sendiri. Kalau tidak, itu bisa menjadi iblis. Tidak akan ada manfaatnya jika mempraktikkan. Memang. Jadi apa rencanamu? Praktik muridnya rendah. Berencana pergi ke Shiwandashan. Temukan semua fragmen pohon fusang kuno dan pinjam energi bawaan jiamu. Mempraktikkan teknik cutian 7 api. Bantu aku menerobos ke alam surgawi. Bagaimana denganmu Ling Er? Aku akan pergi bersama Ye menjaga agar dia tetap aman. Bagus sekali. Pastikan bantu Ye Fen segera menembus tingkat langit. Agar secte Longxiang kita. Semakin berkembang. Ya.
Langit menunjukkan tanda-tanda keganjilan di wilayah selatan. Ada seseorang yang sedang melalui tribulasi masuk ke tingkat langit. Saya tidak tahu siapa Raja Dharma Grand Heaven yang datang ke Swantian sekte kami. Bisa beritahu nama hukum Anda? Opa. Kamu, sampah ini. 3 tahun berlalu, murid Longxiang sekte, Ye Fan, datang memenuhi janji. Kamu seringkali menantang Swantian sekte kami. Jika bukan karena ketua sekte menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu hidup. Membiarkanmu hidup 3 tahun lagi. Kamu pasti sudah mati hari ini. 3 tahun lalu. Karena jalur energiku hancur, kamu dan Raja Ling Yue mempermalukanku di Zenyang Song. Sekarang, aku sudah mencapai tingkat harmoni dengan langit dan menguasai hukum alam semesta. Xuan Tianzong di mataku hanya sepele. Ye Fan, oh Ye Fan, kamu tetap saja tidak tahu apa-apa. Meskipun kamu menembus batas Tianxiang, lalu apa? Xuan Tianzong, kami punya kekuatan ganda menghancurkanmu sama mudahnya seperti menghancurkan semut. Para murid Xuan Tianzong, dengan Ya. bentuk formasi pedang, lindungi gerbang, serang. Para murid Xuan Tianzong, dengan Ya. bentuk formasi pedang. Lindungi Gerbang, serang. Tak ada kemajuan sama sekali. Sekali nafas menembus matahari dan bulan. Murong Qiansui. Apa yang ingin kamu katakan lagi? Dua Raja Ilmu. Lama tak jumpa. Ye Fan. Kamu menerobos pintu gunung dan melukai muridku. Patut dihukum mati. Ye Fan ini. Menembus tingkat Tianxiang. Panik saat menghadapi bagaimana bisa jadi sukses besar. Pergi ke aula. Baik. Semua murid. Ikuti saya ke aula. 3 tahun lalu pos untuk satu pemikiran. Membuatmu berkembang. Petir. 3 tahun lalu. Kamu mengandalkan kekuatanmu tinggi. Di Longxiang Zong suka menindas orang. Dan kamu Ling Yu. 3 tahun lalu di Zhengyang Zong, kamu mempermalukan saya. Pernah membayangkan akan terjadi hari ini? Ye Fan. Sudah melampaui batas manusia dan memasuki dunia Tianxiang. Namun kecerdasan masih bodoh seperti manusia biasa. Jika menganggap kata dulu adalah penghinaan. Trust menganggap budget. Pendeta lupakan masa lalu. Tidak takut masa, segala sesuatunya bergantung pada kekuatan. Pendeta tidak mengenang masa lalu. Tidak takut masa depan, bergantung pada kekuatan, meskipun penuh amarah. Gunanya, latihan belum memadai. Semuanya mempermalukan diri sendiri. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Guntur. Ayo bertarung. Kemuliaan seperti penjara. Pedang menembus langit. Kamu hanya di tahap awal Tianxiang. Bagaimana mungkin mengalahkan kakak Leiting? Xuan Tianzong terkenal di luar, tapi kosong di dalam. Kurang ajar. Xuan Tianzong di bawah kepemimpinan. Berlaku sewenang-wenang. Apa perlu keberadaan? Raja Spiritual Ling Yue, Mari Malai. Lingkungannya Ye Fan aneh, bisa membakar jiwa. Sangat sulit ditangani. Kelihatannya, hanya bisa pakai jurus. Shen Tian Padong Jiwa. Kilit Garak Sembilan Langit Bulan Kosong. Apakah ini pedang Xuan Tian potong jiwa? Aku sudah bilang. Aku ingin di dunia ini, tak ada yang berani menindasku. Siapapun, dewa atau setengah dewa. Akan kuterima semuanya. Aku sudah bilang. Aku ingin di dunia ini, tak ada yang berani menindasku. Siapapun, dewa atau setengah dewa. Akan kuterima semuanya, semua naga kembali. Aku Ye Fan. Jadikan dunia ini tidak ada lagi Swantian seks. Ye Fan. Beri aku sedikit wajah, hentikan. 7 sekte di wilayah selatan itu saling terkait. Jika kamu membunuh mereka, takutnya sekte lainnya juga tidak akan setuju. Berhati-hatilah, Ye Fan berpamitan untuk selamanya.
Kenapa kamu datang ke sini? Lewat sini. Merasa Suantian Seks meledak dengan pertarungan tingkat langit. 7 sekte kita saling terkait. Aku datang untuk membantu perang. Datang untuk lihat lelucon Suan Tianzong? Kakak senior Lei terluka, aku punya pil dari tempat rahasia, cepatlah makan. Syukurlah kau ingat. Kakak senior. Kakak senior. Kau membunuh Lei. Ling Yue. Kau masih ingat saat datang ke Zhengyangzong dengan kesombongan? Kenapa sekarang tidak bisa berkata apa-apa? Aku masih suka sikapmu yang sombong. Kau menyerap dan ora. Namun jatuh ke jalan sesat. Kau memusuhi semua kultivator dunia. 7 sekt selatan tidak akan melepaskanmu. Kau masih pikir itu seperti dulu? Sekarang aku sudah setengah langkah memasuki alam setengah dewa. Yalangku Adalah jalan yang benar. Jika kamu masih tidak menyerah padaku, aku pasti akan menghancurkan sektemu. Tuan, kamu benar-benar hebat. Membuat aku dan guruku kewalahan. Mulutmu yang lihai, bukan saja hebat di tempat tidur, di luar juga. Memperlakukan saya dengan baik. Belajarlah baik-baik dari muridmu. Belajarlah baik-baik dari muridmu. Tuan. Yangan Mara. Guru saya baru pertama kali. Vayala sedikit malu. Xue Tunggu saya kalahkan Ye Fen. Bagaimana kalau Ye Fen yang melayani kamu? Benarkah, Tuan, saya dan Ye Fen bermusuhan? Mohon Tuan beri saya ilmu magis. Saya pasti menangkap Ye Fen untuk Tuan. Saya akan menghancurkan Ye Fen sepenuhnya. Jiwa manusia hancur bersama. Tidak akan pernah terlahir kembali. Baik. Setuju. Jaga gurumu dulu. Aku akan pergi ke sekte naga dan gajah untuk bertemu Nangong Jing. Kepala sekte. Ling Yantian. Kau jatuh ke jalan iblis, hanya jadi pahlawan sementara, cepat atau lambat akan dibalas. Kakak senior Nangong. Buat apa sih buang-buang kata? Pemimpin. Yifan Linger kalian pergi. Yifan Linger. Kalian pergi. Cepat pergi. Lin Yuntian datang, kamu lukai pemimpin, bantai sekteku. Aku pasti akan meremukanmu. Ayo datang. 7 api membakar langit jurus bulan pedang melati. Terlalu lambat. Kaizen Saranaini. Aku khawatir kita tidak bisa melewatinya. Kamu bawa Yifan dan Linger. Balaskan dendam ke Nani. Cepat pergi. Pemimpin. Kembali ke asal. Pembubaran senjata agung. Apa? Jangan, pemimpin. Cepat pergi. Harapan klan Longxiang ada pada kalian semua. Percayalah. Nan Gong Ying. Kau pikir meledakkan tubuh spiritual bisa melukaiku? Aku memang tidak bisa menyakitimu. Tapi, kau juga tidak bisa lari dari formasi ini. Teknik rahasia prapengetahuan, jurus naga gajah mengunci langit. Ketua klan. Nan Gong Ying. Kau tidak bisa terus-menerus menahanku. Nan Gong Ying. Kamu tidak bisa terus mengurungku. Yifan. Mulai sekarang kamu adalah pemimpin dari sekte Longxiang. Dimanapun berada, itu adalah sekte Longxiang. Pemimpin. Pemimpin. Jangan biarkan pengorbanan pemimpin sia-sia, pergi. Yifan. Suatu hari nanti, aku akan menyerap kekuatanmu untuk membantuku mencapai tingkat dewa. Apakah pemimpin sudah tidak ada? Pemimpin berkorban untuk membantu kita, menunda. Memaksa aktifkan rahasia naga dan gajah.
Sudah berakhir dan memasuki reinkarnasi. Semua salahku. Ini bukan salahmu. L'ingien Tianjatu que dalam Jalanja. Dengan mengorbankan jutaan makhluk sebagai umpan, kemajuannya cepat tanpa tanding. Kamu adalah jenius di antara para jenius, hampir setengah dewa. Tian Xiang dan Kong Ming bekerja sama. Apakah bisa melawan? Apakah kita tidak memiliki cara lain untuk mengekangnya? Untuk saat ini, tidak ada. Aku punya cara. Aku akan pergi menyempurnakan kelopak teratai 9 hantu. Aku punya cara. Aku akan menyerap lotus neraka 9. Tidak bisa, itu sangat berbahaya. Sekarang kamu adalah pemimpin kami, harapan terakhir kami. Lotus neraka 9 membingungkan indera dan melahap jiwa. Itu terlalu berbahaya. Ye Fen. Aku sudah kehilangan pemimpin. Aku tak ingin Api surgawi dan api neraka saling menetralkan. Sejak terakhir kali, setelah Tuan mendapatkan seberkas api abadi, aku sudah punya firasat. Aku pasti akan bertarung dengan bunga hantu. Itu bukan dorongan sesaat. Perjalanan ini 60% keyakinan. Namun, Ling Er, percayalah padaku. Aku pasti akan mengolah api abadi dan membalas dendam untuk Tuan. Yi Fan, kamu sudah benar-benar memutuskan? baik. Kami akan melindungimu. Jurang naga dan gajah. Selamatkan jiwa. Jurang naga dan gajah. Selamatkan jiwa. Hanya ada waktu sebatang dupa, harus cepat. Rahasia Prajina. Jurus naga gajah membalik dunia. Buka. Selanjutnya, tergantung Ye Fen sendiri. Anak manusia. Sudah menduga kau akan kembali. Kau adalah teratai neraka 9. Teratai neraka hanya wujudku. Kau bisa memanggilku api bawah neraka. Tidak peduli kau teratai neraka 9 atau api bawah neraka. Kedatangan kali ini, aku punya satu tujuan. Untuk menaklukkanmu. Berani sekali kamu. Kaisar Surya. Tidak tahu dengan Ye Fen. Dia berhasil mengolah bunga teratai maut. Tenang saja. Y Fan Punya Nazib Bek. Dia pasti bisa berhasil. Tapi, apa yang baru saja kamu katakan? Jangan lagi menolak hal ini. Di tengah kekacauan ini, aku punya kekuatan puncak tapi tidak ada teknik yang sesuai. Aku berpikir, lebih baik aku berikan kekuatanku ini padamu, agar dapat membantumu melalui ujian badai petir dan masuk ke tingkat langit. Untuk membangun kembali sekte Longxiang. Memberikan sedikit usaha. Bagaimana kau jadi Kaisar Yao RI? Apa arti Kaisar Yao RI? Meski dulu aku hanya bagian kecil dari jiwanya. Sudah lama keluar dari kendali si tua tak mati itu. Jadilah api neraka. Sekarang tinggal melebur api langit dalam tubuhmu, agar mencapai kesempurnaan. Neraka memanggil jiwa. Tetua. Benarkah Anda tak mau membantu saya? Tetua. Benarkah Anda tak mau membantu saya? Jangan banyak bicara. Lingkaran penyulingan jiwa. Yobi si pengkhianat tua. Inilah balasanmu. Bagaimana mungkin? Kamu hanya seorang di tingkat Tianxiang. Bagaimana bisa punya kekuatan spiritual hebat untuk mematahkan
Lingkaran api bawah sadar saya. Senior. Apa Anda pernah mendengar tentang fragmen Fusang? Bahkan roh jahat dari pohon miring itu berhasil kau jinakkan. Di saat ini. Haruskah aku bilang kamu tahu terlalu banyak? Atau tahu terlalu terlambat? 7 api membakar langit. Matahari Timur. Ini adalah murid baik yang kamu didik. Guru Yao. Berhasil. Ya. Mengapa kamu kehilangan semua kultivasimu? Di mana Ling Er? Saya baik-baik saja. Saya mewariskan kultivasi kepada Ling Er, merasa kurang sehat. Tapi Ling Er baik-baik saja. Dia menembus alam surgawi, aku memintanya mendapat informasi. Ling Er juga menerobos. Kamu penggemar, kamu sudah keluar. Anda memurnikan 9 teratai Netherworld. Masalah ini panjang ceritanya, nanti ku ceritakan detail. Bagaimana situasi di luar? Ling Yuntian bebas, mengorbankan darah di 72 puncak Longs, hanya murid elit yang selamat. Semua menjadi sumber daya. Apa? Ling Yuntian memberitahu 5 sekte menghadiri upacara penobatan di Zhenyangzong, ini mungkin siasatnya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang biksu jalan lurus, tidak ada pelarian. Ling Yuntian. Kau melakukan kejahatan besar ini. Bahkan jika kau menjadi dewa, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku akan pergi bersamamu. Yao Mao, tunggu aku mengalahkan iblis besar Ling Yuntian. Lalu akan menjemputmu ke Longxiangsong. Harus berlatih baik-baik dengan Ling Er. Kali ini, aku ubah segalanya. Menertawakan langit yang luas. Yifan. Aku sudah menunggumu sejak lama. Rasa malu yang kau buat di Ixuanxian, akan ku balas denken nayawamu hari ini. Murong Qiansui. Kau tidak layak. Dia sudah melampaui batas Tianxiang. Sepertinya dia juga berperan dalam ada bagiannya di dalamnya. Kalau tidak ingin mati, suruh Ling Yuntian keluar. Kamu pikir bisa menemui tuanku? Selamatkan dirimu dari tanganku dulu. Kitab Sihir Malam Abadi. Pedang menembus kekosongan. Apa? Murong Qiansui ternyata sudah mencapai tahap avatar dan jiwa unggul. Suer, kamu kerja keras. Sekarang istirahatlah. Tidak, Tuan, tidak. Ling Yunxian. Kenapa auranya lebih kuat dari setengah dewa? Lalu bagaimana? Ling Yuntian, kau demi kepentingan pribadi, membantai semua murid Longxiangsong, dan memasang formasi pengorbanan darah, mengabaikan nyawa jutaan orang di wilayah selatan. Kau pantas mati ribuan kali. Yifan. Perbedaan antara kau dan aku. Apa yang kulakukan? Ini menggabungkan kekuatan jutaan orang untuk melepaskan diri dari belenggu dunia. Ini, Tidakkah ini juga kemajuan? Kamu, sejarah masa depan hanya akan memuji kebesaranku. benar atau salah? Keadilan ada di antara langit dan bumi. Kamu tidak bisa membungkam suara kebenaran dunia. Kamu tidak bisa membungkam suara kebenaran dunia. Jika ada 1 orang menertawakan, Bunuh 1 orang. jika 100 orang menertawakan aku, bunuh mereka. Jika 10.000 orang bunuh 10.000 orang. Jika semua menertawakan aku akan membunuh semua orang di dunia. Adalah hukum langit. Gila, aku harus membunuhmu. Ao Yifan. Aku sudah menunggumu lama sekali.
Semua naga kembali. Jadi, hanya segini kemampuan. Manusia biasa pun berani menantang surga. Jika benar kau adalah surga, maka aku akan berjalan melawan surga. Wilayah selatan telah melewati bertahun-tahun. Akhirnya kembali ke kehidupan manusia. Langit Lingyon, oh Langit Lingyon. Kamu punya resep yang lebih efektif daripada formasi pengorbanan darah. Tapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Kamu pantas mati. Yifan. Tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu.